Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah nggak sih kalian merasa bersalah pas lagi ngambil waktu buat diri sendiri? Kayak ada suara di kepala yang bilang, duh egois banget sih. Nah, hari ini kita bakal membongkar sebuah mitos beracun. Anggapan bahwa mencintai diri sendiri dan punya iman yang taat itu adalah dua hal yang saling bertentangan. Padahal, teks-teks kuno dan psikologi modern itu sepakat loh, kalian nggak akan pernah bisa melayani orang lain kalau kalian terus-terusan menghancurkan diri kalian sendiri. Oke, mari kita bedah sama-sama. Di pembahasan kali ini, kita punya peta jalan yang bakal ngebimbing kita. Kita akan mulai dari paradoks self-love, lalu melihat Yesus dan batasan yang sehat, pengorbanan sejati versus menghancurkan diri, kesalahpahaman soal janda miskin, jebakan cinta ikan, dan ditutup dengan langkah menuju penerimaan diri. Yuk, langsung aja kita mulai. Bagian pertama, paradoks mencintai diri sendiri. Jujur deh, apakah mencintai diri sendiri itu sebenarnya dosa? Ini pertanyaan tajam yang sering banget ngehantuin kita kan? Kayak, apa iya mikirin diri sendiri itu secara inheren egois dan berlawanan sama panggilan buat melayani orang lain? Banyak dari kita gede dengan asumsi kalau jawabannya adalah iya. Tapi coba kita lihat lebih dalam lagi. Pasti kalian udah sering dengar kutipan perintah yang super terkenal ini. Tapi sadar nggak sih, frasa seperti dirimu sendiri itu sering banget kita lewatin gitu aja. Perintah buat mengasihi sesama itu sebenarnya bukan berarti melarang kita mengasihi diri sendiri loh. Justru perintah ini mengasumsikan kalau kita udah menghargai diri kita sebagai ciptaan Tuhan. Kasih ke diri sendiri itu dijadikan baseline atau standar tentang gimana kita seharusnya mengasihi orang lain. Masuk akal kan? Nah, yang benar-benar menarik di sini adalah membedakan dua hal yang sering dicampur adukan ini. Mencintai diri yang sehat itu berarti kalian menghargai, merawat, dan menerima diri kalian sebagai ciptaan yang pada akhirnya justru memampukan kalian buat melayani orang lain dengan lebih baik. Ini beda jauh, ibarat bumi dan langit sama narsisme yang egois, di mana kita malah mengorbankan orang lain cuma demi muasin diri sendiri. Masuk ke bagian 2, Yesus dan batasan yang sehat. Coba lihat fakta-fakta Alkitabiah ini, benar-benar ngena banget. Yesus, sang teladan utama, ternyata sering banget narik diri dari keramaian cuma buat istirahat. Dia pergi menyendiri buat berdoa. Dia juga berani bikin batasan yang super tegas waktu dituntut macam-macam sama orang banyak. Dan dia nggak gengsi nunjukin emosi aslinya. Dia menangis. Jadi Yesus itu sama sekali nggak pernah nyontohin yang namanya menghancurkan diri sendiri sebagai bentuk kesalehan. Sama sekali nggak. Metafora cangkir kosong ini relevan banget buat kehidupan kita sehari-hari. Gini deh, kalian nggak mungkin bisa menuangkan air dari cangkir yang kosong kan? Kalian nggak bisa terus-terusan ngasih energi kalau kalian nggak pernah ngisi ulang energi spiritual, fisik, dan mental kalian sendiri. Kalian harus isi cangkir kalian dulu, biar bisa benar-benar ngelayanin komunitas kalian dengan tulus. Lanjut ke bagian 3, pengorbanan sejati versus menghancurkan diri. Coba perhatiin tabel ini, kontrasnya tajam banget kan? Pengorbanan yang merusak diri itu biasanya muncul karena kita merasa nggak berharga, takut, atau malah dimanipulasi orang lain. Sebaliknya, pengorbanan yang sehat, kayak yang dilakuin Yesus, itu asalnya dari kebebasan penuh, kesadaran total, dan karena hati kita udah kepenuhan sama kasih, bukan dari kekosongan batin. Kata kuncinya di sini adalah kehendak sendiri. Pengorbanan sejati itu butuh yang namanya agency, alias kendali mutlak atas diri kalian. Identitas kalian harus kuat dulu, nggak boleh bergantung sama validasi atau tepuk tangan dari manusia. Jadi pas kalian ngasih sesuatu, itu lahir dari kedaulatan diri, bukan karena keterpaksaan. Oke, kita masuk ke bagian 4, kesalahpahaman soal janda miskin yang dieksploitasi. Siap-siap ya. Karena ini mungkin bakal bikin kalian kaget dan ngubah cara pandang kalian 180 derajat. Secara tradisional, kita sering diajarin kalau kita itu dituntut buat ngasih segalanya, bahkan sampai kita kelaparan, ngambil contoh dari kisah persembahan seorang janda. Tapi, tunggu dulu. Menurut para ahli teologi, konteks asli di Markus 12 itu sama sekali nggak gitu. Sesaat sebelum kejadian ini, Yesus justru lagi ngutuk keras para elit agama yang dengan teganya menelan rumah janda-janda. Jadi kisah ini bukan nyuruh kita nyakitin diri sendiri loh. Yesus lagi berduka ngelihat sistem korup yang meras orang termiskin sampai habis-habisan. Jadi, poin krusialnya di sini adalah, ketulusan iman sang janda itu emang dipuji, tapi kehancuran kebutuhan dasarnya bukanlah sesuatu yang buat dirayain. Kalau ada yang pakai cerita ini buat maksa kalian yang udah kelelahan setengah mati buat terus berkorban sampai hancur, fix itu namanya manipulasi rohani, bukan kebenaran. Iman yang sejati itu adalah bentuk mencintai diri yang matang, karena kalian sadar hidup kalian itu berharga di mata Tuhan. Bagian kelima, jebakan cinta ikan. Rabbi Abraham Twersky pernah kasih sebuah perumpamaan yang brilian banget. Ada seorang pria yang lagi mau makan ikan,
Terus dia bilang, "Wah, saya cinta banget sama ikan." Sang rabi lalu ngejawab santai, "Masa sih? Kamu sungguh mencintai ikan itu? Atau kamu cuma mencintai dirimu sendiri yang lagi asyik menikmati ikan itu? Jelek banget gak sih?" Nah, inilah yang dinamakan cinta ikan. Sifatnya itu sepenuhnya transaksional. Kelihatannya aja kalian ngasihi orang lain, tapi aslinya kalian lagi mengkonsumsi mereka buat muasin ego atau ngisi kekosongan di dalam diri kalian. Mirip banget kan sama realitas orang-orang yang people pleasing, di mana kita sering sok baik padahal aslinya cuma karena kita takut ditolak. Konsep cinta ikan ini nyambung banget sama apa yang pernah ditulis oleh C.S. Lewis. Dia ngebedain dua hal, need love atau cinta karena butuh, di mana kita ngekang orang lain cuma buat dapat validasi, sama gift love atau cinta agape. Nah, agape ini beda kelas. Ini cinta yang memberi dengan bebas, tanpa syarat, nggak nyari untung sendiri, dan sifatnya memerdekakan relasi, bukannya malah mencekik. Dan ini secara brilian ngebuka sebuah paradoks puncak buat kita semua. Orang yang nolak buat mencintai dan menghargai dirinya sendiri, ironisnya, justru merekalah yang paling gampang mengeksploitasi orang lain. Kok bisa? Karena batin mereka kosong, mereka akhirnya jadiin orang lain sebagai objek buat dimakan, ya kayak ikan tadi, cuma demi dapat pengakuan. Intinya, kalian butuh identitas yang kokoh buat bisa benar-benar ngasih agape yang sejati. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Langkah menuju penerimaan diri yang sejati. Terus gimana dong cara praktisnya? Semuanya dimulai dari self-awareness atau kesadaran diri. Coba bayangin, seorang ibu yang rela nggak makan dan nggak tidur demi anaknya karena merasa itu kewajiban. Kedengarannya mulia kan? Tapi faktanya anak yang sehat secara emosional nggak akan pernah bahagia ngelihat ibunya sendiri menderita. Jadi rawatlah diri kalian dulu. Terima diri kalian sebagai ciptaan yang berharga, biar kalian bisa bawa manfaat yang beneran tulus dan bertahan lama buat orang-orang di sekitar kalian. Tentu aja, mencintai diri sendiri itu bukan berarti kita nganggap diri kita ini udah sempurna. Nggak ada yang sempurna, benar-benar mustahil. Kita semua pasti punya kelemahan. Tapi, mencintai diri dengan benar itu artinya kita bisa nerima ketidaksempurnaan kita tanpa harus benci sama diri sendiri. Dan sambil jalan, kita terus berusaha jadi versi yang lebih baik, tanpa harus memakan atau ngorbanin orang lain. Buat nutup langkah-langkah praktis tadi, selalu ingat kebenaran teologis ini. Kalian itu sangat amat berharga, terlepas dari seberapa capeknya kalian hari ini, atau seberapa berantakannya masa lalu kalian. Kasih karunia yang udah dikasih ke kalian itu udah lebih dari cukup. Ingat, bahkan di saat kalian merasa paling hancur sekalipun, di matanya, kalian tetap utuh. Yang pada akhirnya membawa kita pada satu pertanyaan penutup. Maukah kalian menerima nilai diri kalian yang berharga itu hari ini, supaya besok kalian bisa sungguh-sungguh mengasihi tanpa menjadikan orang lain sekadar ikan untuk dikonsumsi, dan tanpa harus kehilangan diri kalian sendiri? Pilihan ada di tangan kalian. Terima kasih udah dengerin pembahasan kali ini, dan sampai jumpa.